Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala fala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih menggerakkan kaki kita untuk datang ke tempat-tempat yang mudah-mudahan Allah ridhai, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memfungsikan telinga kita untuk memenuhi panggilannya. Segala puji bagi Allah yang masih memfungsikan jantung kita untuk berdetak sesuai dengan takdirnya. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan hidup di saat mungkin banyak info-info orang-orang yang berpergian, orang-orang yang pulang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Baru kemarin salah satu santri kami di Baim juga berpulang ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Umurnya masih sangat muda. Ya, ternyata tidak mesti guru duluan baru muridnya. Ya, boleh jadi muridnya duluan baru gurunya. Atau tidak mesti yang tua duluan baru yang muda. Ternyata usia itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang punya. Sehingga semoga Allah ampuni mereka-mereka yang telah kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah rahmati mereka, juga kuatkan keluarganya yang ditinggalkan. Bagi kita yang masih hidup, semoga Allah istiqomahkan kita di atas ketaatan. InsyaAllah kita akan terus mempelajari bekal-bekal kehidupan ini, terutama bekal inti dari kehidupan, yaitu tauhid. Tauhid adalah inti kita diciptakan di dunia ini, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk tauhid. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk mengesakannya. Maka mempelajari tauhid adalah bagaimana caranya mempelajari kemuliaan di dunia dan di akhirat. Bagaimana caranya mendapatkan mulia dan bahagia dunia dan akhirat. Itu kuncinya adalah tauhid. Tauhid adalah segalanya. Sehingga risalah para rasul dari awal sampai akhir adalah perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Memang itulah kita diciptakan untuk menjalankan tauhid itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan memulai pembahasan yang baru, yang seharusnya mungkin kitab ini tuh dibahas di awal-awal. Karena ini kitab dasar, kitab yang menjadi pegangan bagi kita yang ingin memahami tauhid secara ringkas. Nah, nama kitabnya adalah, sebenarnya bukan kitab, ini risalah ya, pendek, matan-matan kecil saja yang ditulis para ulama untuk berpesan kepada umat. Ya, diberi nama Al-Qawaidul Arba'. Al-Qawaid Al-Arba', yaitu 4 kaidah. Atau bisa kita terjemahkan bebas, 4 kaidah memahami akidah. Ya, 4 kaidah memahami akidah. Itu berarti judul kajian kita, yaitu 4 kaidah memahami akidah. Jadi dari 4 kaidah ini, insya Allah kita akan memahami inti dari tauhid yang benar. Dari 4 kaidah ini menjadi bekal bagi kita untuk memahami bahwa ibadah kita ini harus diiringi atau bahkan diawali dengan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah taala. Dan kitab ini masya Allah bukan kitab yang baru tentunya di kalangan para penuntut ilmu, karena biasanya matan-matannya dihafalkan oleh para pelajar. Sekarang tuh banyak buku-buku kecil, namanya matan Thalibul Ilm. Jadi matan yang harus dihafal oleh para penuntut ilmu. Matan-matan biasa, dan itu bisa dibawa sama anak-anak pesantren sambil ngafal. Itu di dalamnya diantaranya adalah matan Al-Qawaidul Arba'. Yang mana Al-Qawaidul Arba' itu ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya, At-Tamimi rahimahullahu taala, seorang alim yang Allah Subhanahu wa taala muliakan beliau dengan keilmuan, dan Allah berikan beliau hidayah untuk mendakwahkan tauhid sehingga beliau bisa menyampaikan tauhid kepada umat, dan umat memahami tauhid dengan benar. Walillahil hamd. Rahimahullahu taala. Walaupun fitnah berdatangan dari kanan dan kiri tentang tuduhan-tuduhan kepada beliau ya. Banyak yang menuduh beliau itu begini dan begitu, itu tidak penting bagi kita. Pada kenyataannya kalau mau mengenali seseorang, lihat bagaimana kehidupannya. Dan untuk tahu kehidupan seseorang, lihat para ulama di sekitarnya. Ya, tidak ada satupun para ulama di sekitarnya yang memberikan statement buruk kepada beliau atau gelar-gelar buruk kepada beliau.
lihat karya-karya beliau, baca kitab-kitab beliau, sehingga kita tahu bagaimana sebenarnya beliau ini. Jangan sampai ada tuduhan-tuduhan tidak enak, apalagi tuduhan-tuduhan yang sampai membuat dianggap sebagai golongan sesat misalnya. Ini kan berbahaya. Ya. Kita kadang-kadang dituduh sebagai takfiri, orang yang mengkafirkan orang lain. Justru kita yang sering dikafirkan oleh orang lain. Karena orang-orang tidak terima dengan dakwah tauhid. Ya. Kita mungkin sering dituduh bahwa banyak membid'ah-bid'ahkan urusan agama. Padahal sebenarnya kita yang dituduh. Ya. Bukan kita yang menuduh. Itu kadang-kadang dakwah itu seperti itu. Jadi kadang-kadang kita sebagai orang yang fokus dalam dakwah itu harus fokus pada materi intinya. Tidak fokus pada tuduhan dan bantahan yang nggak penting lah. Orang mau tuduh kita sebagai ini dan itu, mau dibilang Wahabi atau Salafi atau yang lain-lain itu tidak penting. Jadi yang paling penting adalah bagaimana memahami tauhid yang benar. Nah, kali ini kita ambil syarahnya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar. Jadi kita pakai syarahnya Syekh Abdul Razak, saya tidak mensyarah pakai pemahaman saya sendiri. Sehingga kalau misalnya kita mau bahas Qawaidul Arba terus kita syarah pakai syarah saya pribadi, ya itu kurang pantas karena yang berbicara masih minim ilmu. Sehingga kita pakai syarahnya para ulama yang sudah duluan menjelaskan Al-Qawaidul Arba ini dan kita bisa memahaminya dengan lurus insyaallah taala. Nah, muqaddimah penulis dulu kita baca karena di sini beliau menjelaskan bahwa ini kitab tuh isinya apa. Al-Muqaddimah, kata Syekh Abdul Razak, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ini muqaddimah biasa yang disampaikan oleh para ulama. Sebagaimana faedahnya sering kita sebutkan, mereka membuka dengan alhamdulillah, segala puji bagi Allah karena ilmu ini milik Allah, hidayah hanya milik Allah. Terus buka juga dengan salawat sebagai bentuk penghormatan atas jasa beliau sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Lalu beliau mengatakan fa innal imama Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Sesungguhnya seorang imam Syekhul Islam disebut sebagai Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab atau Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah kana mualliman murabbiyan mutamassikan bi kitabillahi jalla jalaluh wa sunnati rasulih salawatullahi wa salamuhu alaihi. Jadi beliau bilang bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu adalah seorang guru, seorang murabbi yang mengajarkan kita tentang adab, mutamassikan bi kitabillah, yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan berpegang teguh kepada sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini seorang guru murabbi yang berpegang teguh pada Quran dan sunnah. Wa nasihan a'zama nasihatin lin nasi fi bayani tauhid. Beliau adalah seorang penasehat yang menasehati nasihat terpenting bagi manusia, yaitu tauhid. Alladzi khuliqu li ajli, yang mana manusia itu diciptakan untuknya. Wa ujidu li tahqiqih, dan kita ini dihadirkan ke dunia untuk mewujudkan tauhid. Wat tahdziri minasyirki billahi azza wajal, dan untuk menjauhi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi huwa a'zamul atham, yang mana syirik adalah dosa yang besar. Wa akbarul muharramat, dan dosa yang paling Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ini berarti di muqaddimah Syekh Abdul Razak memuji Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau menyebutnya bahwa beliau adalah seorang guru yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah. Jadi sedikit mungkin kita harus mengenal beliau. Beliau adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman ibn Ali At-Tamimi, itu namanya. Beliau lahir di Uyainah tahun 1115 Hijriah dan wafat tahun 1206 Hijriah. Sehingga beliau wafat di usia 91 tahun. Dan beliau ini termasuk mujaddid, ya, orang yang hadir dengan dakwah yang membuat perubahan besar bagi umat Islam, di mana kesyirikan itu diberantas habis. Ya, ditegakkan kembali tauhid atas izin Allah Subhanahu wa taala melalui dakwah beliau. Jadi orang-orang yang sering menisbatkan kepada kata Wahabi itu diambil dari kata Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, dia bilang Wahabi atas nama bapaknya. Sebenarnya dia ngikutin bapaknya atau anaknya gitu. Kalau anaknya namanya Muhammad, syekhnya ini Muhammad. Nah, bapaknya Abdul Wahhab. Sehingga yang dinisbatkan Wahabi, ajarannya Wahabi,
Itu adalah ajarannya Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini pertama aneh. Pertama, Wahhab nama bapaknya. Yang kedua, Wahhab itu min asma'illahi subhanahu wa ta'ala. Merupakan salah satu dari nama Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Wahhab. Dan banyak orang menggunakan kalimat ini untuk menisbatkan satu golongan, lalu mencelanya. Ini kan ironis ya. Bagaimana orang bisa menisbatkan sesuatu atas nama Allah, lalu dia celak gitu. Wahhab itu nama Allah. Jadi bagaimana orang bilang Wahabi, menisbatkan kepada ajaran yang katanya sesat, lalu dia cela-cela atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu ini ironi. Ya, tidak boleh kita menyebut nama Allah lalu mencelanya gitu. Maka di sini Muhammad bin Abdul Wahhab dituduh demikian ajarannya, sehingga orang yang menjalankan ajaran-ajaran ini disebut Wahabi. Itu secara ringkasnya. Ya, padahal wallahu alam, apakah memang penisbatan beliau ini betul kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab atau dipelintir ceritanya? Sebagaimana sebagian fitnah yang bergulir di antara kita bahwa yang sesat itu bukan Muhammad bin Abdul Wahhab, tapi Abdul Wahhab bin Rustum misalnya. Ada nama orang lain, misal. Ya, kalaupun memang demikian, berarti kan ini selama ini adalah fitnah yang ditujukan kepada orang yang salah. Lagi pula kenapa kita sekarang alergi sekali dengar nama Muhammad bin Abdul Wahhab itu? Dengan alasan ini ajaran sesat begitu. Yang menyesatkan adalah orang-orang yang belum pernah mempelajari kitabnya. Orang yang berbicara sekarang ini, dia udah membaca kitab-kitab beliau, dan sampai saat ini saya sedang mencari di mana titik kesesatan beliau. Di mana letak kesesatan dakwah tauhid yang di dalamnya isinya dalil. Kenapa yang joget-joget itu tidak disebut sesat ya? Kenapa yang menyebutkan dalil dianggap sesat? Kenapa yang menceritakan halal ghaib, halal terbang, ngayal dan demikian tidak bilang sesat? Tapi yang mendakwahkan tauhid dibilang sesat. Ya itulah dakwah. Itulah dakwah. Karena tidak ada yang bisa berjalan sempurna. Tidak ada yang bisa berjalan sempurna. Nabi kita SAW yang mulia saja mendakwahkan dengan sebaik-baiknya dakwah masih dicela, apalagi kita. Nah, lalu beliau bilang gini, Syekh Abdul Razak mengatakan, wa kana rahimahullah fi bayanatihi wa taqriratihi litauhid was sunnah yantaliqu min kitabillahi jalla jalaluhu wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwasanya semua karya beliau, penjelasan beliau itu selalu berjalan di atas tuntunan Al-Qur'an dan sunnah. Sa'iran fi dzalika ala sunanis sahabatil kiram, selalu mengambil pendapat para sahabat yang mulia. Wa tabi'ihim bi ihsan, dan para pengikutnya, para tabi'in. Fahuwa madin ala at-tariqi wal athari fil iqtifa'i wal ittiba'i li kitabillahi jalla jalaluhu wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini intinya beliau mengatakan bahwasanya yang mengatakan sesuatu bagaimana isinya membahas tentang kitabullah dan as-sunnah, juga perkataan para sahabat. Beliau mengatakan gini, walihada, oleh karenanya, kanat kutubuhu kulluha qa'imatan 'ala dalil. Semua kitabnya itu dibangun di atas dalil. Wa jama'a asy-syawahida minal kitabi was sunnah, dan beliau membawakan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Qala Allah, qala Rasul. Ini kan berarti isinya adalah qala Allah dan qala Rasul. Bagaimana Allah berfirman dan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, enggak keluar dari itu. La ya'ti bi syai'in min qibali nafsi. Ini harus digaris bawah itu. La ya'ti bi syai'in min qibali nafsi. Beliau tidak mendatangkan sedikit pun dari sisinya, dari sisi beliau. Beliau selalu membawakan pemahaman itu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Au yunshi'a amran takallufan min indih. Atau beliau mengadang-adakan sesuatu berlebihan gitu. Hasyahu wa hasya a'immatal muslimin wa ulama as-sunnah an yakunu kadzalik. Lihat kalimat ini, hasyahu wa hasya a'immatal muslimin. Enggak mungkin, jauh. Para ulama kaum muslimin, a'immatul muslimin itu tidak mungkin begitu. Mereka selalu menyampaikan sesuai dengan fondasi dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Waqad tanawwa'at musannafatihi rahimahullah ta'ala, tanawwa'at musannafatuhu rahimahullah fi bayani tauhidi wa taqriri. Jadi semua penulisannya itu begitu banyak, semua karya tulisnya begitu banyak yang menjelaskan tentang tauhid wa tahdzir minasyirki wa ibtalih, dan peringatan tentang kesyirikan juga pembatal-pembatalnya. Wa bayani fasadihi wa butlani syibhi ahli. Ya, dan kerusakan kesyirikan itu sendiri. Jadi beliau pengen menyampaikan bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab punya banyak karya tulis yang membahas tentang tauhid dan syirik. Karena ini inti dari dakwah para rasul, sehingga inti dakwah yang paling utama adalah tauhid. Memang betul kurikulum dakwah yang pertama haruslah tauhid. Karena para rasul membangun dakwah mereka dengan tauhid. Cuma memang jangan selalu mengatakan bahwasanya orang yang berdakwah harus menyampaikan tauhid dan tidak boleh yang lain. Sebagaimana banyak orang mengingkari enggak boleh kajian tematik. Kajian itu tauhid. Tematik juga bisa tauhid.
Dan mengajarkan tauhid itu bisa beragam caranya. Sehingga dengan tema-tema tematik itu, kita bisa mengajarkan tauhid pada umat dengan bahasa yang lebih ringan. Ya, tidak mesti dengan mengatakan nih kajian Qawaidul Arba. Kajian kitab di semua lokasi bahas ini. Pusing orang, kabur semua. Ini di sini sih orang ngaji semua gitu ya, enak. Tapi orang-orang mungkin yang baru belajar, bagaimana dia bisa memahami itu kalau tidak memulai dengan nutrisi-nutrisi dulu. Ya, baru nanti diajarkan yang usulnya. Nah, ini kita ringkas saja pernyataan beliau. Ini ada yang menarik, beliau mengatakan waqad jama'a rahimahullah fi hadhihi risalah qawaida arba'an. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sudah mengumpulkan 4 kaidah penting wa dzakara adillataha min kitabillahi azza wa jalla wa sunnatan nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa man dhabata hadhihi alqawaid wa fahimaha la yaltabis alaihi al-amr wa la yashtabihu alaihi wa la tantali alaihi adalilu ahli ad-dhalal wa abatilu ahli al-batil. Allah, ini dalam kalimatnya. Jadi beliau bilang bahwa barang siapa yang mempelajari tentang kaidah-kaidah ini tentang tauhid, insya-Allah mereka tidak akan ragu lagi di dalam memahami tauhid, dan mereka tidak akan kena syubhat dari kanan dan kiri. Lalu mereka juga tidak ikut-ikutan dengan kesesatan orang-orang yang sesat atau kebatilan orang-orang yang batil. Ini perkataan beliau, dan beliau pengen menyampaikan bahwa kitab ini isinya hanya 4 kaidah utama. Di awal tadi sudah kita sebut bahwa judul kitabnya adalah 4 kaidah. Apa judulnya tadi? 4 kaidah memahami akidah. Jadi kita akan membahas tentang 4 kaidah memahami akidah yang benar, insyaallah taala. Ya, walaupun secara ringkas memang kitab ini tuh hanya berisi tentang antara muqaddimah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan isinya. Jadi muqaddimah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membahas tentang tujuan kita diciptakan. Lalu juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membahas tentang dakwahnya Nabi Ibrahim, itu dakwah Hanifiyah, dakwah yang hanif. Nah, kalau diisinya, baru isinya 4 kaidah yang disebutkan itu. Jadi 4 kaidah, insyaallah yang akan kita bahas satu-satu setiap pertemuan biiznillah. Kita mulai pertama dulu muqaddimah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullah al-karim Rabbal arsyil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar wa idza ibtuliya sabar wa idza adnaba astaghfar. Fa inna haula ats-tsalath unwanus sa'adah. Singkat, padat, selesai sebenarnya kalau kita paham itu inti dari pembahasannya. Beliau pengen bilang as'alullah al-karim rabbal arsyil azim. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, Rabb, Tuhan yang memiliki arsy yang agung, an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Agar Allah Subhanahu wa taala melindungi dirimu wahai pembaca di dunia dan akhirat. Aminkan tuh doa dari penulis. Jadi beliau mendoakan yang saat menulis kitab ini. Kita sekarang membaca dapat doa dari beliau. Kenal enggak sama beliau? Ketemu enggak pernah. Tapi ketika baca kitabnya didoain. Siapa yang nuduh Wahabi itu benci pada umat, baru mulai kitabnya saja didoakan. Ini didoakan, menginginkan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kamu wahai pembaca di dunia dan akhirat. Wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta, dan agar Allah menjadikan dirimu itu penuh berkah dimanapun kamu berada. Agar Allah jadikan kita itu menjadi keberkahan dimanapun kita berada. Sebagaimana perkataannya Isa, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah menjadikan saya itu berkah dimanapun saya berada. Yang namanya berkah itu kebaikan, dimanapun dia berada menghasilkan kebaikan. Ya, baik di dunia online ataupun di dunia offline. Baik secara nyata, baik secara dunia maya, baik-baik aja. Orang kalau ngumpul sama dia senang, bahagia, dapat kebaikannya. Di grup juga dia nggak ngeselin gitu kan, nggak pernah ngirim-ngirim stiker-stiker konyol. Itu kan berarti mubarakan aina ma kunt. Ini didoakan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu keberkahan dimanapun kamu berada. Wa an yaj'alaka mimman, dan semoga Allah menjadikan kamu, didoakan lagi yang ketiga, idza u'tiya syakar, semoga Allah menjadikan kamu tatkala diberi itu bersyukur. Wa idza ibtuliya sabar, ketika diuji sabar. Wa idza adznaba istaghfar, ketika kita berdosa maka segera beristighfar. Fa inna haula'i tsalath, ketiga golongan ini unwanus sa'adah. Ini adalah ciri-ciri kebahagiaan. Hingga beliau baru buka muqaddimah udah mendoakan 3 hal. Yang pertama perlindungan, yang kedua keberkahan, yang ketiga ini inti kehidupan, unwanus sa'adah, yaitu puncak kebahagiaan seseorang, yaitu idza u'tiya syakar wa idza ibtuliya sabar wa idza aznaba istaghfar. Ini kalimat ini bisa dihafal. Kalau diberi dia bersyukur,
dan kalau diuji dia bersabar, dan kalau dia berdosa dia beristighfar. Amin. Semoga Allah kabulkan doa penulis. Bagi kita yang membaca, kita mendapatkan doa tersebut. Sekarang syarahnya. Kata Syekh Abdul Razzaq, hafizahullah wa waffaqahu, bada'a rahimahullah hadhihi risalah. Penulis memulai risalah Al-Qawaidul Arba ini bil basmalah, dengan basmalah. Sebagaimana kita sudah jelaskan bahwa basmalah itu selalu dijadikan sebagai pembuka, sebab basmalah itu mengandung berapa fungsi. Nah, ini i'rab nyambung nih. Basmalah ketika membuka sesuatu itu ada 3 hikmah kurang lebih. Ini saya singkat aja, ada 3. Yang pertama isti'anah. Isti'anah itu artinya memohon pertolongan. Yang kedua tabarruk, memohon keberkahan. Yang ketiga tawassul bil asma was sifat. Jadi ada 3 fungsi basmalah di awal. Di awal perbuatan, di awal menulis, kalau ngirim pesan, ngirim apa pakai bismillah, itu ada 3 fungsinya, 3 hikmah. Yang pertama isti'anah, karena kita mohon pertolongan. Apa yang akan kita lakukan setelah kalimat ini? Pertolongan itu di tangan Allah. Kedua, tabarruk, mengharap berkah. Mau ngelakuin apapun kita mencari berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tawasul dengan asmaul husna. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengannya. Kalau minta sesuatu kepada Allah kan sebutkan asmaul husnanya. Maka itu fungsinya bismillahirrahmanirrahim di awal ada. Jadi ba di kalimat bismi itu lil isti'anah. Al-ba'u lil isti'anah. Dan kalimat lafzul jalalah lit tabarruk, ar-rahman ar-rahim lit tawassul. Begitu kurang lebih secara singkat. Lanjut langsung ke pembahasan berikutnya. Penulis bilang as'alullah al-karim rabbal arsyil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Beliau kan bilang gitu. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, Tuhan pemilik arsy yang azim, yang agung, an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Semoga melindungimu di dunia dan akhirat. Kata Syekh Abdul Razzaq ini, bada rahimahullah ka'adatihi fi kutubihi wa rasailihi umuman bid-du'a. Dengarkan statement beliau. Seperti biasa, Syekh Abdul Razzaq membuka kitabnya, risalahnya dengan doa. Ini berarti kan kebaikan pertama yang dilakukan oleh seorang penulis. Beliau mendoakan pembacanya. Orang yang dicela ini, orang yang dituduh ini, mendoakan kita. Misalnya antum menuduh Wahabi ajaran sesat. Taib antum baca kitab ini. Baca. Baru mulai antum didoakan. An yatawallaka fid dunya wal akhirah. Sekarang bagaimana yang mungkin kita menuduh orang yang mendoakan kebaikan buat kita? Ini adalah bentuk kebaikan yang sering ditutup-tutupi oleh orang-orang yang benci. Orang-orang yang tidak ingin kebaikan. Ya, karena kebencian sudah menguasai dirinya. Ini bahaya. Maka kita sebagai kaum muslimin harus paham bahwa di antara tanda kebaikan adalah mendoakan. Wa hadhihi da'watun 'azimatun jami'atun tajma'u lil muslim khairai dunya wal akhirah. Ini adalah doa yang luar biasa yang terkumpul di dalamnya kebaikan dunia dan akhirat. Karena ini terkumpul kebaikan dunia dan akhirat. Terus sebenarnya Syekh Abdul Razzaq mengatakan gini, kata as'alullah artinya adalah atlubu minhu azza wajal. As'alullah artinya saya meminta, saya memohon. Al-Karim adalah ismun min asma'illahi jalla jalaluh, yaitu salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, wa huwa dalun ala sifatil karam, yang mengarah kepada sifat kedermawanan. Itu namanya Al-Karim. Berikutnya Rabbal Arsyil Azim. Dzakara huna rububiyyat Allah, baru mulai udah dikasih Rabbal Arsyil Azim. Jadi beliau bilang bahwasanya Allah itu yang memiliki arsy yang maha agung. Nah, disebutkan di sini rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Terus lanjut di perkataan beliau an yatawallaka. Kalau halamannya sama berarti di halaman ke-11. Kita loncat aja karena pembahasannya berulang dan pembahasan sudah dijelaskan tadi di awal sebagai muqaddimah. Nah, beliau bilang gini. Di kalimat an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Penjelasan kalimat an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Hadza huwal matlub. An yakuna Allahu waliyan laka fi dunyaka wa akhirak. Aw wa ukhrak. Jadi ini adalah doa yang luar biasa di mana kita harus meminta Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung kita di dunia dan akhirat. Tadi kan kita ringkas doanya ada 3 ya. Meminta perlindungan, keberkahan dan kebahagiaan. Kunci kebahagiaan yang disebutkan tadi. Makanya yang pertama perlindungan, dan perlindungannya enggak main-main, langsung dunia dan akhirat.
di dunia dan akhirat. Semoga Allah melindungi, menjaga, memberikan kita taufik. Kata Syekh Abdul Razak, makna an yatawallaka itu bihifdhihi wa taufiqihi wa tasdidihi wa aunihi laka ala ta'atihi wa ikhrajihi laka minadh dhulumati ila nur wa hidayatika ila al-haqqi alladhi khuliqat li ajlihi wa ujidat li tahqiqi. Ini berarti isi doa ini itu dalam, bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menginginkan orang yang membaca itu mendapatkan perlindungan Allah. Allah kasih taufik, Allah kasih penjagaan di dunia dan di akhirat. Sekarang di dunia, bagaimana perlindungan Allah di dunia? Dijelaskan fid dunya apa perlindungan yang didapatkan? An yakuna bihifdhihi min madhallatil fitan. Jadi di antara perlindungan dunia adalah terbebas dari fitnah. Harus catat. Jadi yang dimaksud meminta perlindungan di dunia adalah yang pertama terlindungi dari fitnah. Wa tathbituhu 'alal istiqamah. Allah berikan istiqamah, 2. Istiqamah di atas kebenaran dan hidayah. Terus juga meminta agar Allah Subhanahu wa taala istiqamahkan sampai mati. Jadi kita berharap Allah Subhanahu wa taala istiqamahkan kita sampai mati. Itu makna an yatawallaka fid dunya. Berarti di dunia yang dimaksud melindungi dengan cara mengistiqomahkan kita, lalu dengan cara menjaga kita dari fitnah-fitnah atau ujian-ujian yang ada di dunia. Adapun di akhirah apa yang didapatkan? Perlindungan di akhirat bentuknya seperti apa? Yang pertama adalah bihifdhihi min ahwaliha wa syada'idiha. Ya, kita meminta perlindungan dari kejamnya akhirat. Dari kejamnya akhirat. Wa yakun bi'in qadhihi wa inja'ihi minan nari wa dukhuliha. Yang kedua di antara perlindungan di akhirat adalah meminta perlindungan dan keselamatan dari neraka. Perlindungan dan keselamatan dari neraka. Wa taufiqihi lahu bidukhulil jannati wal fawzi bina'imiha. Yang ketiga, agar Allah masukkan ke dalam surga. Itu perlindungan di akhirat. Wa an yukrimahu azza wa jal bi a'zami ni'matin wa ajalli minhu wa hiya an yarallah. Yang keempat yang paling penting, puncaknya adalah agar Allah berikan kesempatan kita untuk bisa melihat Allah. Melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saya ulang. Yang pertama, perlindungan di dunia itu, kalau tadi kita sebutkan perlindungan di dunia kurang lebih ada 2, terhindar dari fitnah dan agar istiqomah sampai mati. Itu singkat. Perlindungan di akhirat ada 4. Yang pertama, agar Allah jaga dari kekejaman, kedahsyatan akhirat. Yang kedua, selamatkan dari neraka. Yang ketiga, masukkan ke dalam surga. Yang keempat, Allah kasih kesempatan untuk melihat dirinya, itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu 4 yang disebutkan Syekh Abdul Razak menjelaskan tentang ungkapan doa an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Jadi semoga Allah melindungi kamu di dunia dari segala fitnahnya dan semoga Allah melindungi kamu di akhirat dari segala kekejamannya. Ini doa yang luar biasa. Dengan makna lain, semoga Allah selamatkan dirimu dari neraka dan masukkan ke dalam surga. Ini indah sekali doa ini. Doa yang memang diharapkan kebaikan untuk umat yang membacanya. Qala rahimahullah, tadi kan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Apa artinya? Agar Allah menjadikan keberkahan dimanapun kamu berada. Agar kamu itu selalu menjadi keberkahan dimanapun kamu berada. Ini doa yang luar biasa yang tadi saya sudah sebutkan. Karena Allah sebutkan dalam surat Maryam ayat 31 tentang Nabi Isa itu, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Jadi Allah bilang Nabi Isa itu Allah berikan keberkahan dimanapun dia berada. Ya, Nabi Isa itu diberikan keberkahan dimanapun ia berada. Maka hendaknya kita itu menjadi keberkahan dimanapun kita berada. Menjadi kebaikan dimanapun kita berada. Menjadi kemanfaatan dimanapun kita berada. Jadi kita harus menjadi orang yang di sini disebutkan saleh muslih. Ini harus catat nih, saleh muslih. Jadi yang disebut keberkahan dimanapun kita berada adalah jadi orang saleh dan jadi orang muslih. Apa bedanya saleh sama muslih? Beliau bilang gini, salihan muslihan. Salihan fi nafsihi. Salih fi nafsihi itu maksudnya kalau saleh itu baik buat dirinya sendiri. Kalau muslih, muslihan li ghairihi.
bihaitsu annahu fi kulli majlisin min majalisihi yusmi'u minhul khair, tusmi'u minhul kalimatut thayyibah. Ya, jadi kita yang namanya muslih itu kebaikannya buat orang lain. Makanya jangan cuma berdoa, ya Allah jadikanlah saya orang yang soleh, tapi jadikanlah saya juga orang yang muslih. Banyak nggak orang yang soleh nggak muslih? Ya, mungkin kita pribadi juga gitu. Udah kita mah nggak soleh, nggak muslih pula gitu. Soleh enggak, muslih enggak. Ini kan bahaya. Jadi lihat, jadilah orang yang soleh, jadilah orang yang muslih. Kebaikan di depan Allah Subhanahu wa taala itu adalah soleh buat diri kita, dan kebaikan di hadapan orang lain adalah muslih kita. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Atau hadis lain, al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu yang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Berarti kita harus menjadi kebaikan di sisi orang lain. Kadang-kadang kita baru ngaji itu jadi tajam sekali. Orang paling males ngobrol sama orang baru ngaji. Itu lagi tajam-tajamnya lisan, lagi dahsyat-dahsyatnya peringatan, segala macam. Lagi panas-panasnya orang. Ini kan aneh, harusnya ngaji malah tambah muslih buat orang lain. Ya, orang semakin saleh itu harusnya semakin muslih buat orang lain. Ya, bukan hanya membuat dirinya baik saja, namun orang lain juga mendapatkan kebaikannya. Kalau antum tahu ada hadis dari Nabi SAW, inna minasyajari lama barakatuhu kabarakatil muslim. Ada sebuah pohon yang keberkahannya seperti keberkahan orang muslim. Nah, Nabi SAW menjelaskan pohon itu adalah pohon kurma, an-nakhlah. Jadi pohon kurma itu semuanya isinya kemanfaatan buat kita. Jadi mulai dari semua, dari tanamannya sampai buahnya isinya kemanfaatan buat manusia. Harusnya muslim tuh kayak gitu. Dari ujung kakinya sampai ujung rambutnya itu kemanfaatan. Ya, dia bisa memberikan kebaikan buat orang lain. Nah, kita lanjut ke perkataan beliau, qala rahimahullah, wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar wa idza ibtuliya sabar wa idza adnaba astaghfar. Semoga Allah, ini doa yang ketiga berarti. Semoga Allah SWT menjadikanmu termasuk orang-orang yang kalau diberi bersyukur, dan kalau diuji bersabar, dan kalau berdosa dia beristighfar. Nah, ini bagian tiga ini kunci mendapatkan kebahagiaan. Unwan as-sa'adah. Fa inna haula'i tsalaats unwanus sa'adah. Ini adalah kunci dari kebahagiaan. Berarti makanya penulis bilang gini, annas sa'adata ijtama'at fi hadhihi tsalaats. Kebahagiaan itu berkumpul dari tiga ini. Kalau hidup mau bahagia, simpel aja tiga ini. Kalau dikasih ya bersyukur, kalau diuji ya bersabar, ya kalau berdosa istighfar. Ya, makanya yang kayak gini tuh simpel tapi kita sering lupa gitu. Kita lupa untuk bersyukur, lupa untuk bersabar, apalagi istighfar. Ini kan tiga perkara penting, bersyukur, bersabar, beristighfar adalah ternyata kunci dari kebahagiaan. Makanya di sini Syekh Abdul Razak mengatakan fas-sa'adatu, ini ana loncat-loncat, antum mencari sendiri aja kalimatnya. Fas-sa'adatu la tanalu illa bitahqiqi hadhihi al-awsaf ats-tsalatsah allati dzakaraha rahimahullahu taala fi hadhihi ad-da'wati al-mubarakati al-'azimah. Jadi penulis Syekh Abdul Razak bilang bahwa kebahagiaan itu tidak akan didapatkan kecuali dengan merealisasikan tiga hal ini. Tiga sifat ini. Syukur, sabar, istighfar. Syukur, sabar, istighfar. Peganglah kunci tiga ini. Syukur, sabar, istighfar. Jadi bagaimana caranya kita itu berusaha untuk menjadi orang-orang yang kalau Allah kasih sedikit apapun bersyukur, diuji sedikit apapun bersabar, lalu dosa sedikit pun beristighfar. Jangan Allah dosanya barusan gak parah-parah banget lah gitu. Ngapain diistighfari? Semuanya harus siap untuk istighfar. Semuanya harus siap untuk bersabar. Imma an yakuna mubtalian bimusibah. Kan hidup ini hanya soal tiga perkara ini ya. Imma an yakuna mubtalan bimusibatin. Ya, kita kalau nggak diuji pakai musibah. Au yakuna mukraman bini'matin wa minnah. Atau dikasih kenikmatan. Au yakuna waqi'an fi dhanbin. Atau kita terjebak di dosa. Itu aja hidup itu. Isinya tentang tiga hal ini. Maka jangan sampai tiga hal ini tuh luput dari kehidupan kita. Ini berdasarkan sabda dari Nabi SAW di halaman berikutnya. Kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh takjub, menakjubkan perkara orang-orang yang beriman. Di riwayat yang lain, walaysa dzaka illa li mu'min. Ada tambahannya. Dan perkara ini tidaklah didapatkan kecuali untuk orang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Seluruh perkaranya itu bernilai kebaikan. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Nah, karena
tidak ada yang mendapatkan keistimewaan ini kecuali orang beriman. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu wa in asabathu darra sabara fakana khairan lahu. Tatkala dia dikasih kenikmatan dia bersyukur, dan tatkala dia diberikan musibah maka dia bersabar, dan kedua-duanya itu menjadi kebaikan buat dirinya. Jadi kalau dikasih kebaikan bersyukur, dikasih keburukan sabar, itu aja. Syukur sabar antara kedua itu. Makanya kalau misalnya suami punya istri yang cantik banget, bersyukur. Istri punya suami yang jelek banget, bersabar. Karena nanti kalian berdua berkumpul di surga, insya Allah. Orang yang bersyukur dan bersabar dua-duanya masuk surga. Jadi saya bersyukur punya istri secantik kamu. Nanti istrinya bilang saya juga bersabar punya suami kayak kamu, gitu kan. Nanti kedua-duanya masuk surga. Syukur dan sabar aja. Jadi kedua-duanya itu menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Fakana khairan lahu, itu menjadi kebaikan buat kita. Fal mu'min, seorang mukmin hendaknya indal musibati sabir wa indan ni'mati syakir. Allah, ini kalimat bisa jadi quotes nih. Al mu'min indal musibati sabir wa indan ni'mati syakir. Seorang mukmin hendaknya ketika mendapati musibah dia bersabar, dan ketika mendapatkan kenikmatan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya soal jangan main-main soal sabar dan syukur, karena itu inti dari kehidupan ini, inti dari kebahagiaan. Kayaknya orang kalau udah paham konsep syukur dan sabar ini selesai hidupnya gitu. Kayak ya udah, dia tinggal bisa menjalani hidup, nunggu kepulangan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia udah tahu kuncinya, kunci hidup tuh udah dapet ya, sabar dan syukur. Ini saya mau tanya nih, mana yang lebih berat? Syukur atau sabar? Mana yang lebih berat? Bersyukur atau bersabar? Antara syukur dengan sabar nih, mana yang kira-kira lebih berat antara kedua itu? Lebih berat dapat nikmat bersyukur atau dapat musibah bersabar? Ya, ini mungkin orang berpikirnya pasti lebih berat bersabar. Sebab kalau bersyukur ya tinggal menikmati aja. Itu udah bagian dari bersyukur. Ternyata para ulama bilang bahwa keduanya sama-sama berat. Dan terkadang lebih berat syukur daripada sabar. Orang kalau sabar itu kadang terpaksa sabar. Tapi bersyukur ada yang terpaksa bersyukur? Nggak ada. Orang diuji dengan musibah, mau gimana lagi kecuali sabar? Pasti sabar. Tapi kalau bersyukur, orang bisa lupa bersyukur. Nggak ada. Makanya kadang-kadang antara syukur dan sabar, kita anggap bahwa kayaknya yang lebih berat adalah sabar. Padahal dua-duanya sama berat. Syukur bisa jauh lebih berat. Karena sabar orang bisa terpaksa sabar, bisa ya mau gimana lagi kita harus sabar. Tidak dengan syukur. Adapun beristighfar, nah di sini Syekh Abdul Razak menyebutkan satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, atau mengajarkan satu kejadian yang kita harus tahu Allah itu Maha Pengampun. Di hadis lihat, waqad dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam qissatal abdil ladzi adnaba dzanban tsumma astaghfarallah. Dikisahkan ada satu hadis ini, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hadis ini, hadis qudsi, bahwa ada seorang hamba yang berdosa, banyak dosanya, namun dia selalu beristighfar. Lihat ini. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, aznaba abdun dzamban. Seorang hamba itu berdosa dengan satu dosa. Faqala Allahumma ighfir li dzanbi. Lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa saya. Allahumma ighfir li dzanbi. Ya Allah, ampunilah dosaku. Faqala tabaraka wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab apa? Aznaba abdi dzanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudhu bidzanbi. Ada seorang hambaku yang berdosa, lalu dia mengetahui dia punya Tuhan yang Maha mengampuni segala dosa. Wa ya'khudhu bidzanbi. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya. Jadi Allah bilang gini, hambaku ini barusan berdosa. Lalu dia tahu dia punya Allah yang Maha Pengampun. Lalu dia mohon ampun, aku ampuni dosanya. Terus apa yang terjadi? Tsumma ada fa'aznaba. Hamba tadi balik lagi ngelakuin dosa. Jadi setelah dia tadi minta ampun, besoknya ngelakuin dosa lagi. Persis kayak kita kan. Besoknya kita dosa lagi. Tapi orang itu apa melakukan apa? Faqala ay rabbighfirli dzambi. Dia minta ampun lagi, istighfar lagi. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Faqala subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman lagi, abdi aznaba dzanban, diulang lagi. Hambaku berdosa, fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzanba. Dia tahu dia punya Allah yang Maha Pengampun. Wa ya'khudhu bidzanbi. Lalu Allah itu mengampuni dosanya. Tsumma ada fa'aznaba. Hamba itu balik lagi ngelakuin dosa. Yang keberapa kali nih? Yang ketiga, udah diampuni, dosa lagi. Apa yang dia lakukan? Ya Rabbi ighfir li dzanbi. Ya Allah, ampunilah dosaku. Kata Allah apa? Adnaba abdi dzanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudhu bidzanbi. Apa yang Allah bilang? I'mal ma syi'ta faqad ghafartu laka.
Allah ulang mengatakan, hambaku berdosa, dia mohon ampun, istighfar, dia tahu punya Allah yang Maha Pengampun, aku ampuni. Lalu Allah bilang, i'mal ma syi'ta, lakukan sesukamu, faqad ghafartu laka, aku telah mengampuni dosamu. Lihat bagaimana hadis ini menggambarkan bahwa yang paling penting dari berdosa apa? Istighfarnya. Kalau soal berdosa, kita pasti berdosa. Bukan berarti ini hadis berarti membolehkan kita berdosa setiap hari, enggak. Tapi esensinya adalah saat kita kembali memohon ampun dan kita tahu Allah mengampuni, maka itu sudah cukup bagi Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Belum lagi kata Nabi apa? Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Seluruh anak Adam itu tempatnya berbuat salah, selalu berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat. Allah juga bilang surat Az-Zumar, boleh catat surat Az-Zumar ayat 53, di situ ditulis, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Kata Allah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, nih ayat subhanallah indah sekali. Allah panggil, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah engkau merasa pesimis dari rahmat Allah. Engkau jangan takut Allah enggak kasih rahmat kepadamu. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah itu mampu mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Banyak sebenarnya hadis-hadis qudsi yang lain bahwa Allah itu akan mengampuni dosa hambanya. Jadi kalaupun dosa kita sebesar dunia, lalu kita datang kepada Allah dengan beristighfar, Allah ampuni. Allah bawa ampunan sebesar dunia juga. Lau kanat dzunubuka balagat ananus sama, kan? Au balagat dzunubuka ananus sama. Kalau dosa kamu sudah sampai setinggi langit, Allah juga ampuni. Dengan satu syarat, yaitu istighfar. Istighfar. Bahkan ada hadis ini, luar biasa ini, hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bilang ini, "Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, lau lam tuznibu la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yuznibun fayastaghfirunallaha fayaghfiru lahum." Ini hadis luar biasa. Beliau bilang apa? Demi Allah, kalaulah kalian itu tidak melakukan dosa, Allah akan wafatkan kalian semua. Allah akan matikan kalian semua dan diganti dengan generasi yang lain yang nanti berdosa. Lalu mereka akan beristighfar dan Allah akan ampuni dosa-dosa mereka. Apa maknanya? Yang mungkin, pertama nggak mungkin di antara kita nggak berdosa. Kalau kalian bisa nggak berdosa, Allah ganti dengan generasi yang berdosa. Supaya nantinya kalian beristighfar dan Allah ampuni dosa-dosa kalian. Berarti itu esensi dari istighfar yang sangat luar biasa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Sekarang Nabi ngomong gitu dicontohin nggak? Nabi nyontohin nggak bilang istighfar. Ya, Nabi adalah manusia paling banyak istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Abu Hurairah mengatakan apa? Ini persaksian langsung dari Abu Hurairah. Ma ra'aitu ahadan aktsar an yaqul astaghfirullah wa atubu ilaih min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat satupun orang yang paling banyak mengatakan astaghfirullah wa atubu ilaih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mengatakan bahwa yang paling banyak mengatakan astagfirullah wa atubu ilaih adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau sudah diampuni ma taqaddama bin dzambihi wa ma ta'akhkhar. Apa yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau selalu beristighfar. Bahkan beliau itu minimal 80 sampai 100 kali sehari. Mungkin kita hari ini belum istighfar. Bahkan pas dengar ini juga belum istighfar. Ya, sehingga kadang-kadang kita lupa untuk beristighfar. Saking banyaknya pahala kita itu. Saking ngerasa dikitnya dosa kita itu, kita nggak mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi SAW itu ketika sakaratul maut, di sini disebutkan bahwa Nabi SAW berdoa, Allahumma gfirli warhamni, ya Allah ampunilah aku, rahmatilah aku, walhiqni birrafiq, dan kumpulkanlah aku bersama ar-rafiq. Para ulama menyebut ar-rafiq itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang min nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini yang disebutkan agar dikumpulkan bersama orang-orang yang spesial ini. Itu doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tujuan penulis menyebutkan tiga doa ini, tiga doa yang tadi disebutkan, yang kita ringkas, yang pertama meminta perlindungan dunia akhirat, yang kedua meminta apa? Yang pertama perlindungan akhirat, yang kedua minta keberkahan dimanapun kita berada, yang ketiga meminta kunci kebahagiaan. Dan kunci kebahagiaan ada tiga: syukur, sabar, istighfar. Tujuannya agar kita selalu berdoa dengan doa-doa ini. Agar kita meminta ini semua. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ini semua. Yang kedua, kata penulis apa? An yutbi ad-du'a bi fi'lil asbab. Agar kita mengikuti doa ini dengan sebab-sebab yang
bisa membawa kita kepada apa yang didoakan ini. Jadi kalau doanya udah, ya berikutnya ikhtiarnya kan gitu. Jadi doa dulu, baru kita ikhtiarkan apa yang kita doakan. Kita lanjut ke matan. Qala asy-syaikh rahimahullahu ta'ala, i'lam arsyadakallahu li ta'atih anna al-hanafiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha mukhlishan lahud-din kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Fa idza 'arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Di bold ini. Anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. Fa idza dakhala asy-syirku fil ibadah fasadat kal hadathi idza dakhala fit taharah. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. Ini apa namanya? Kita menyebutkan secara kaidah penting ya. Ini boleh di bold juga kalimat ini. Anna syirka idza khalata al-ibadata afsadaha wa ahbata al-amala wa sara sahibuhu min al-khalidin fi an-nar. عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك بمعرفة 4 قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. Ini sampai situ intaha kalamuhu rahimahullah, sampai di situ perkataan muallif. Ini perkataan apa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sampai di situ, sampai kalimat dzakarahallahu taala fi kitabihi. Ini harokat-harokatnya di sini agak jarang, maka boleh sambil diharakatin. Wa dzalika bi ma'rifati 4 qawaida. Bukan 4 qawaidi. Karena dia mamnu' min as-sarf. Dia kaidahnya majrur bil fathati. Majrur wa alamatu jarrihi al-fathah. Naam. Baik, di sini matannya kita terjemahkan sebentar apa yang disebutkan oleh muallif. I'lam, ketahuilah. Siapa yang harus ketahui? I'lam anta ayyuhal qari. Ya, ketahuilah wahai pembaca gitu. Ketahuilah Anda wahai pembaca, arsyadakallahu li ta'atih, yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk di atas ketaatannya. Didoain lagi. Yang semoga Allah memberikan kamu petunjuk dalam menjalankan ketaatan kepadanya. Annal Hanafiyata millata Ibrahim, bahwasanya al-Hanafiyah itu adalah millahnya Ibrahim. Ajarannya Nabi Ibrahim adalah al-Hanifiyah. Jadi Ibrahim itu membawa millah yang hanifan, millah yang hanif. Apa maksudnya millah yang hanif? Apa yang dimaksud dengan al-Hanifiyah? Dimaksud adalah an ta'budallaha mukhlishan lahud-din. Kamu beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala mukhlishan lahu ad-din. Ya, hanya beribadah hanya kepadanya saja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini surat Az-Zariyat ayat 56. Jadi penulis pengen bilang sama kita bahwasanya Nabi Ibrahim itu ajarannya itu ajaran yang hanif. Nanti dijelaskan sama penulis apa makna hanif. Jadi al-Hanifiyah itu adalah ajaran yang Allah turunkan kepada Ibrahim dan akan sama ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini boleh ditulis ayatnya, kita boleh baca di surat An-Nahl dari ayat 120 sampai 123. An-Nahl 120 sampai 123. Itu dijelaskan semuanya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan bahwa Ibrahim itu agamanya Hanifiyah. Kata Allah, "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah, hanifan wa lam yaku minal musyrikin." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Ibrahim itu adalah imam yang patut diteladani. Dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hanifan. Dia hanif. Wa lam yaku minal musyrikin. Dan Ibrahim itu bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Ini ngebantah orang-orang Yahudi yang ngaku-ngaku Abraham nabinya dia. Atau orang Nasrani yang mengaku bahwasanya Ibrahim itu adalah nabinya mereka. Maka di sini Ibrahim itu bukan orang Yahudi, bukan Nasrani. Dia hanifan muslima.
Dia adalah orang yang hanif, walam yakum minal musyrikin. Kata Allah apa? Di ayat berikutnya 121, syakiran li an'umih. Dia selalu bersyukur atas nikmat yang Allah kasih. Ijtabahu, Allah pilih dia. Wahadahu ila siratim mustaqim. Dan Allah berikan dia petunjuk kepada jalan yang lurus. Wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Allah berikan dia kebaikan di dunia dan dia termasuk orang-orang yang saleh nanti di akhirat. Nah, di ayat 123-nya Allah bilang, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Nah, Allah nyuruh kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, ittabi' millata Ibrahim." Ikuti agamanya Ibrahim. Berarti Allah nyuruh Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti ajarannya siapa? Ibrahim. Hanifan. Ajaran Ibrahim itu ajaran yang hanif. Wa ma kana minal musyrikin. Dan Ibrahim bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Berarti ini perintah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala nyuruh Nabi Muhammad agar mengambil ajarannya siapa? Ibrahim alaihissalam. Itu kan perintah buat Nabi. Sekarang perintah buat kita di ayat berapa? Perintah buat kita ada di surat Ali Imran ayat 95. Ya, perintah buat kita ada di surat Ali Imran ayat 95. Kata Allah, "Fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin." Ikutilah kalian agamanya Ibrahim yang hanif dan beliau itu tidak termasuk orang yang musyrik. Ini berarti pelajaran pertama adalah millata Ibrahim, yaitu inti dari dakwahnya Nabi Ibrahim adalah dakwah hanifiyah atau dakwah tauhid. Jadi kita ini bersama atau memiliki visi dakwah yang sama sebagaimana Allah wahyukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kata penulis gini, fa idza arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi. Kalau kamu telah tahu, kalau kamu sudah mengetahui bahwasanya Allah menciptakanmu untuk beribadah kepadanya, fa'lam, ketahuilah. Ini kasih poin nomor 1. Annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Sesungguhnya ibadah tidak disebut sebagai ibadah kecuali dengan tauhid. Ini poin 1. Ibadah tidak disebut ibadah kecuali dengan tauhid. Atau makna lainnya, ibadah hanya akan sah dengan tauhid. Itu poin 1. Ini inti dari mukaddimah beliau. Yaitu ibadah hanya akan sah dengan tauhid. Jadi ibadah itu tidak disebut dengan ibadah kecuali dengan tauhid. Harus ada tauhid di ibadah kita. Orang yang beribadah tanpa tauhid enggak sah ibadahnya. Kama anna as-salata la tusamma salatan ila ma'at taharah. Nah, di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menggambarkan ibadah itu seperti salat kita. Kalau tanpa tauhid itu seperti ada misalnya kama anna as-salata la tusamma salatan ila ma'at taharah. Salat tidak disebut salat kecuali dengan adanya taharah. Jadi taharah itu harus ada sebagai syarat sahnya salat. Sama seperti ibadah hanya akan sah kalau ada tauhid. Jadi kalau ada ibadah tanpa tauhid enggak sah ibadahnya. Salat enggak ada taharah berarti enggak sah taharahnya. Enggak sah salatnya. Fa idza dakhala syirku fil ibadah, lihat. Kalau syirik udah masuk ke dalam ibadah, fasadat, maka syirik itu akan merusak ibadah kita. Kal hadas idza dakhala fit taharah. Seperti orang yang kena hadas ketika dia salat, maka rusak salatnya. Contoh misalnya orang lagi sholat, tiba-tiba dia buang angin. Sholatnya batal gak? Batal. Berarti gak sah sholatnya kalau dilanjut. Sama seperti orang yang beribadah, namun dia melakukan kesyirikan, maka sholatnya, ibadahnya batal. Karena kaidahnya adalah seperti ini. Ibadah itu dengan tauhid seperti sholat dengan toharoh. Kalau sholat tanpa toharoh gak sah, maka ibadah tanpa tauhid tidak sah. Nah, itu poin yang pertama apa tadi? Annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Ya, jadi ibadah itu tidak disebut ibadah kecuali dengan tauhid. Berikutnya saya masih menerjemahin matan dari penulis, matan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Fa idza arafta anna asy-syirka idza khalatal ibadata afsadaha. Sesungguhnya syirik itu ketika bercampur dengan ibadah, maka dia akan merusak. Jadi kalau kita ibadah terus syirik juga, ya rusak ibadahnya. Terus juga wa ahbatal amal, maka syirik akan menghabiskan amal kita. Wa sara sahibuhu minal khalidina finnar, dan orang yang melakukannya jadi kekal di neraka. Arafta anna ahamma ma alaika, kamu harus tahu bahwasanya yang paling penting yang ada diri kamu adalah ma'rifatu dzalik, yaitu mengetahui hal tersebut. Kita harus tahu bahwasanya syirik itu bisa merusak ibadah kita.
syirik bisa merusak amalan kita. Jadi kayak misal gini lah, antum sholat, kita sholat ini, tapi masih ada ngasih seserahan kepada Nyi Roro Kidul gitu misalnya. Itu masih jalan. Jadi budaya ini jalan, sholat ini jalan, ibadah ini jalan. Kira-kira ibadahnya masih aman atau tidak? Nah ini maknanya rusak ibadahnya. Jadi ibadah harus didasari dengan tauhid. Itu yang dimaksud. La'allallaha an yukhallisaka min hadhihi syabakah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskanmu dari jerat ini. Lihat doa lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskanmu dari jerat ini. Asyabakah artinya apa? Jerat, jaring-jaring. Jadi jeratan syirik ini. Semoga Allah membebaskan kita dari jerat-jerat kesyirikan ini. Wahiyya syirku billah, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi qala Allah taala, yang mana Allah berfirman tentangnya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah bilang apa? Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang syirik kepadanya. Dan Allah akan mengampuni dosa selainnya kepada orang-orang yang dikehendaki. Lihat, Allah itu Maha Pengampun loh. Tadi kita sebut di mukaddimah. Semua dosa itu bisa diampuni oleh Allah. Tapi kalau soal syirik dan mati dan kesyirikan, Allah nggak ampuni. Jadi kuncinya adalah satu. Ada hadis ini disebut juga di kitab tauhid itu, bahwa ada hadis qudsi ketika Allah bilang apa? Lau ataitani biqurabil ardi khataya, kalau kamu mendatangiku dengan dosa sebesar bumi, terus kamu mendatangiku tidak melakukan kesyirikan kepadaku, kamu datang dengan dosa sebesar bumi, namun kamu tidak syirik, la ataituka, aku akan datang kepadamu biqurabil dengan ampunan sebesar dunia juga. Jadi asalkan tidak syirik, dosa diampuni. Artinya apa? Syirik ini sebahaya itu, bahwa dosanya bisa tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun dosa yang lain Allah bisa mengampuninya. Wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaida dzakaraha Allah taala fi kitabih. Dan hal tersebut insyaallah bisa kita pahami dengan memahami 4 kaidah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Jadi ternyata 4 kaidah ini bukan ciptaannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. 4 kaidah ini adalah apa yang Allah sebutkan di Quran. Lalu intisarinya disebutkan oleh beliau. Makanya beliau di sini langsung menyandarkan 4 kaidah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya. Jadi bukan apa yang disebutkan oleh beliau semata. Jadi poin dari mukadimah ini ada 2. 1, amal hanya sah dengan tauhid. Yang kedua, amal gugur jika dicampuri dengan syirik. Amal gugur jika dicampuri dengan syirik. Jadi jangan anggap bahwa ya udahlah yang penting kita tetap ibadah, soal-soal kayak begini nggak apa-apa lah, itu kan budaya, aman-aman aja gitu. Nah ini nggak boleh karena itu bisa merusak. Tadi contoh tentang ngasih sesajen itu sampai sekarang masih terjadi. Apalagi nanti di bulan Syuro itu orang berbondong-bondong ngasih ini dan itu, bilangnya ini bagian dari ibadah kami, mendekatkan diri kepada Allah. Sama, kesyirikan adalah kesyirikan. Ya. Mana mungkin ada orang yang katanya Muslim, namun dia memberikan sesuatu dan berharap sesuatu kepada selain Allah. Dia bilang gini, Ustadz, saya ini bukan melakukan kesyirikan. Saya ngasih ini sebagai bentuk syukur saya kepada Allah. Gimana caranya orang bersyukur atas nikmat Allah dengan melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala? Kan sering kayak gitu. Misalnya panen sawah kan, terus dia ngasih sesembahan ke Dewi Sri ya. Ngasih sesembahan ke Dewi Sri gitu. Jadi dia bilang ini karena Dewi Sri kita dikasih cuaca yang bagus untuk panen, akhirnya kita mendapatkan ini. Sebagai wujud syukur kita kepada Allah, kita kasih dia sesajen. Ini kesyirikan. Maka hal-hal syirik seperti ini tidak bisa dicampurkan dengan ibadah. Itu kaidah yang kedua yang kita sebutkan di mukaddimah ini. Sebenarnya dijelasin kayak gini sudah selesai. Itu sudah bagian dari penjelasan. Namun kita lihat penjelasan para ulama yang sebenarnya. Penjelasan barusan tuh ulama KW. Karena yang menjelaskan ilmunya dikit tuh barusan. Jadi yang penjelasan barusan tuh karena yang nyampeinnya masih bodoh, jadi jangan didengerin. Yang berikutnya ini boleh didengerin karena ini alim yang menjelaskannya. Ya kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, beliau bilang apa? Penulis mengatakan i'lam arsyadakallah li ta'ati. Kan penulis bilangnya ketahuilah semoga Allah memberikanmu petunjuk di atas ketaatan. Jadi arsyadakallah itu semoga Allah memberikanmu petunjuk. Ini kayak lebih enak daripada antum Allah bilang gini, Allah yahdik. Coba ini semua tolong rubah pola sok nyunah kita ini. Tolonglah ini video ini bolehlah nanti disebarluaskan. Tolong jangan mudah mengatakan Allah yahdi kepada orang yang baru belajar. Karena itu terlalu rusuk gitu. Kalimat Allahu yahdik, semoga Allah memberimu petunjuk. Betul memang, tapi kadang-kadang Allah yahdik digunakan untuk celaan. Misalnya ada orang
ngupload foto sama perempuan. Nanti dia komen Allah yahdik. Nah, itu lebih kayak gitu jadi konteksnya. Padahal doa itu semoga Allah memberikan kamu petunjuk. Tapi coba gunakan kata yang lembut ini. Arsyadakallah. Arsyadakallahu li ta'atih. Semoga Allah memberikan kamu bimbingan, petunjuk di atas ketaatan kepadanya. Adem itu. Doa ini lebih enak daripada Allah yahdik. Ana pernah lagi ngobrol gitu. Terus Ana bilang, Ana punya Instagram segini-gini, followers Ana segini. Apa dia bilang? Allah yahdik Ustaz. Coba Allah yahdik dia bilang. Jadi menurut dia Ana tersesat gitu dengan itu. Subhanallah. Maksud Ana, jangan sampai hal-hal yang tidak bernilai dosa, bernilai keluar dari ranah hidayah. Itu seolah-olah kita bilang Allahu yahdik. Ya, aneh. Apalagi orang gak belajar bahasa Arab, domirnya salah lagi. Udah mau sosokan Arab gak belajar bahasa Arab. Jadi yang salah itu orang lain misalnya, si fulan. Tapi dia komen di situ, dia bilang Allah yahdik. Kan harusnya dia ini, Allah yahdihi gitu loh. Ini aneh, kok marahnya sama ana dia gitu. Nah, ini kan yang seperti ini udah salah, sok-sokan lagi. Coba rubah pola ini dengan doa yang indah ini. Arsyadakallah. Ya, i'lam, ketahuilah. Wahai orang-orang yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk di atas ketaatan. Allah sering menggunakan kalimat i'lam untuk menyebutkan pesan penting. Contoh misalnya surat Muhammad ayat 19. Allah bilang di sini ditulis, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan makna fa'lam di situ apa? Ketahuilah, pelajarilah, ilmuilah, itu maksudnya. Ilmuilah wahai Anda yang membaca tauhid, la ilaha illallah. Allah yang suruh. Siapa yang suruh belajar tauhid? Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, pelajarilah tauhid oleh kalian. Nah, di sini kalimat arsyadakallah tadi sudah saya jelaskan bahwa maknanya adalah semoga Allah memberikan petunjuk di atas ketaatan kepadanya. Jadi ini doa. Semoga kita itu bisa beribadah di atas petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang namanya petunjuk itu dari dua arah. Petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya. Nggak boleh dipisah. Ya, jadi orang itu atiullah, atiur Rasul. Nggak boleh pilih. Dua-duanya. Jangan bilang saya ini hanya mentaati Allah, nggak mau dengar Muhammad misalnya. Nggak bisa. Karena orang yang mentaati Muhammad itu berarti mentaati Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau taat kepada Allah pasti taat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dipisahkan antara dua itu. Berikutnya perkataan penulis apa? Annal hanafiyyata millata Ibrahim. Bahwasanya Hanafiyah adalah agamanya Ibrahim. An ta'budallaha mukhlishan lahuddin, yaitu ketika kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Al-amrul ladzi da'a rahimahullah ila al-intibahi ila dhabtihi wal ilmu bihi wa ma'rifati hadhihi al-hanafiyyah allati hiya millatu abina Ibrahim Khalilur Rahman alaihi salam. Ya, jadi doa tadi penulis arsyadakallah itu tujuannya agar kita tahu yang akan disebutkan pesan penting. Yaitu ini, annal hanafiyyata millata Ibrahim. Bahwasanya al-Hanafiyah adalah agamanya Nabi Ibrahim. Yang mana Allah memerintahkan kita semua untuk mengikutinya. Kan tadi sudah saya sebut surat An-Nahl ayat 123 disebutkan di buku ini. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian Allah memberikannya wahyu kepadamu wahai Muhammad, kami memberikan wahyu kepadamu wahai Muhammad an ittabi' millata Ibrahim, agar mengikuti ajarannya Ibrahim. Jadi millah itu bisa diterjemahkan ajaran. Tidak diterjemahkan agama sebenarnya. Tapi ajaran adalah agama ya. Tentu agama itu bagian dari ajaran. Maka ajaran Ibrahim hanifa. Yang disebut sebagai hanifa. Wa ma kana minal musyrikin. Ya, dan Ibrahim itu bukan termasuk orang yang musyrik. Fa millatu Ibrahim allati umirna bittibaiha. Ajaran Ibrahim yang kita diperintahkan mengikutinya adalah al-hanifiyah. Wa mutaakkidun ala kulli muslimin an ya'rifa ma hiya. Kita harus tahu apa itu al-hanifiyah. Apa itu al-hanifiyah? Apa itu al-hanifiyah? Allah jawab, dijawab sama penulis tadi. Anta'budallaha mukhlishan lahuddin. Yang dimaksud dengan al-hanifiyah adalah saat kita hanya mengesahkan Allah dalam setiap ibadah kita. Sesuai dengan firman Allah di surat Al-Bayyinah yang sudah kita hafal ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Sampai ayat situ. Jadi Allah bilang bahwa tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepadaku dengan ikhlas, maknanya dengan membersihkan segala niat hanya untukku. Lalu juga hunafa. Hunafa jamak dari hanif. Apa itu hanif? Apa itu hunafa? Lihat. Al-hunfu asluhu fil lughati al-mail. Jadi maksud dari al-hanif adalah al-mailu anil batil. Jadi hanif itu artinya
dia melenceng dari kesyirikan, melenceng dari kebatilan, yaitu mengarah kepada tauhid. Antum tahu ada orang yang syafanallah misalnya jalannya yang kayak O itu apa namanya? Yang jalannya O itu orang kalau kakinya searah terus bentuk jalan kayak O itu di bahasa Arab namanya ahnaf. Ahnaf, mirip maknanya. Jadi hanif atau hunafa itu artinya dia melenceng. Jadi melenceng itu maknanya bukan melenceng dari kebaikan, tapi melenceng dari keburukan, sebaliknya. Hunafa itu dia lurus sebab dia melenceng dari mayoritas kesyirikan gitu. Itu makna hunafa. Jadi al-hanifiyah adalah agama yang lurus. Agama yang mengajarkan kita kepada sikap melenceng dari kemaksiatan, kebatilan, dari kesyirikan. Wal udul anhu ilal haqqi wal huda. Lihat. Jadi diarahkan kepada kebenaran, hidayah dan tauhid. Itu yang disebut sebagai al-hanif. Jadi hanif itu kalau bahasa simpelnya adalah tidak condong kepada kebatilan. Kalau saya boleh bilang hanif zaman sekarang mungkin bisa dibilang dia anti mainstream. Orang-orang yang anti mainstream. Misalnya mainstreamnya orang-orang sekarang lagi sibuk sama dunianya, dia enggak. Orang-orang lagi sibuk sama sosmednya, dia enggak. Itu namanya hanif. Dia melenceng dari mayoritas. Itu namanya hanif. Jadi hunafa itu melenceng dari kesyirikan mayoritas, dari kebatilan mayoritas, itu namanya hanif. Nah, kita itu diperintahkan ibadah begitu. Ketika mayoritas melakukan kesyirikan, kita menyimpang dari itu semua. Makanya Ibrahim kenapa disebut hanifan muslima? Anda tahu alasannya? Nabi Ibrahim itu beliau ini karena Allah utus di tempat yang semuanya melakukan kesyirikan kepada Allah termasuk keluarganya. Dan beliau hanifan, artinya apa? Melenceng dari mayoritas. Coba ayahnya, keluarganya, semuanya itu melakukan kesyirikan. Kaumnya, bahkan satu negara benci sama Ibrahim. Bahkan satu negara mau ngebakar, mau ngusir, mau ngerajam kan Ibrahim. Ini berarti dia dibenci sama mayoritas, tapi beliau apa? Hanifan, tidak sama dengan mayoritasnya. Itu definisi hanif. Maka kalau kita sebut untukmu jiwa yang hanif, artinya untukmu yang tidak cinta pada mayoritas, tidak mengikuti alur mayoritas, itu berbahagialah. Sebab kita berada pada jalan yang insya Allah lurus. Nah, intinya hanifiyah atau hanif di sini adalah saat kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Fat tauhidul ladzi khuliqa al khalqu li ajlihi wa aujadu li tahqiqihi huwa an ya'budullaha subhanahu wa ta'ala mukhlishina lahuddin. Hendaknya kita beribadah kepada Allah itu ikhlas. Apa definisi ikhlas? Kayaknya saya udah jelasin di pertemuan yang sebelumnya. Ikhlas itu artinya memurnikan. Jadi kita beribadah tuh murni hanya kepada Allah. Al-ma'ul khalis artinya air yang bening, murni. Khalis. Jadi khalis itu murni dia, bersih. Ya, jadi air yang bersih, yang murni itu disebut khalis. Sehingga niat yang ikhlas adalah niat yang bersih. Yang kita hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disebut khalis adalah safi naqi secara lugah. Safi naqi. Nah, ini penulis mengatakan yang disebut khalisan adalah safian naqiyan. Jadi bersih, bening itu artinya. Mukhlisan artinya antakuna ibadatuka lillahi khalisatan. Dan makna khalisah adalah safiyatan naqiyatan lillah. Murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, laisa fiha syaibatu syirkin wala riya wala nahu dzalik. Enggak ada kesyirikan, enggak ada riya di dalamnya. Nah, itu definisi mukhlisina lahuddin. Berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu inti dari semua dakwah. Inti dari semua dakwah. Jadi dakwah itu harus mengarah kepada tauhid Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dari segala kesyirikan. Lihat surat An-Nahl ayat 36 tuh. Ditulis di kitab ini. Halaman 23 bagian bawah. Allah bilang apa? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Sesungguhnya kami telah membangkitkan pada setiap umat itu seorang utusan, rasul. An ya'budullaha wajtanibut taghut, dengan visi yang sama, yaitu untuk mengajak beribadah hanya kepada Allah, ini tauhid, wajtanibut taghut, dan meninggalkan selainnya. Berarti dakwah para rasul sama. Ada dua. Satu, menegakkan tauhid, kedua, memberantas kesyirikan. Ini dua dakwah Rasul dari awal sampai akhir. Yaitu memerintahkan kita untuk bertauhid, dan yang kedua menyingkirkan kesyirikan.
Nah sekarang para dai, para ustadz, kan warasatul anbiya, para penerusnya nabi, para penerusnya rasul, sehingga mereka harusnya dakwah dengan visi yang sama, yaitu menegakkan tauhid dan memberantas kesyirikan. Berantas kesyirikan meskipun harus diboikot dari TV. Berantas kesyirikan meskipun harus nggak ada jamaah yang mau ngaji sama dia. Berantas kesyirikan meskipun diusir dari tempat tinggalnya. Berantas kesyirikan meskipun nggak disebut ustadz sunnah, nggak apa-apa. Berantas, tegakkan tauhid, ya, berantas kesyirikan dengan cara apapun yang bisa kita lakukan. Apalagi syirik itu zaman sekarang trendy itu. Syirik modern. Agak sulit untuk membahasnya. Maka kita perlu strategi-strategi untuk mendakwahkan tauhid dan memberantas kesyirikan. Nah, berikutnya di halaman 24, fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadati fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'a tauhid. Ini kaidah pertama yang kita sebutkan, bukan kaidah pertama, poin pertama yang kita sebutkan. Al-ibadatu la tusamma ibadatan illa ma'a tauhid. Ibadah tidak disebut ibadah kecuali dengan tauhid. Kata Ibnu Abbas apa? Kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah fa ma'naha at-tauhid. Kata Ibnu Abbas, seluruh yang tercantum di dalam Al-Qur'an terkait ibadah itu maksudnya tauhid. Ini kata Ibnu Abbas. Jadi beliau bilang semua di Quran yang tercantum tentang ibadah, terkait ibadah itu maknanya tauhid. Contoh misalnya di awal ya ayyuha pertama surat Al-Baqarah itu. Jadi ya ayyuha pertama adanya surat Al-Baqarah. Allah bilang apa? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ya ayyuhan nas pertama. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian. Ini maknanya tauhid bukan? Kan Ibnu Abbas bilang, semua perintah menuju ibadah adalah perintah tauhid. Berarti itu maknanya bahwa semua yang tercantum berkaitan dengan ibadah itu maknanya tauhid. Berikutnya di bawahnya disebutkan apa? Dengan perumpamaan yang sangat jelas, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab merumpamakan ibadah itu seperti apa? Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. Sebagaimana salat itu tidak dikatakan salat kecuali dengan taharah. Jadi kalau ada orang salat tapi enggak suci, ya enggak diterima salatnya. Ada orang ibadah tapi nggak bertauhid, ya nggak diterima. Contoh misalnya kemarin viral tentang orang-orang kafir yang ikut-ikutan puasa Ramadan. Dia puasa ibadah tanpa tauhid, diterima nggak? Mustahil. Maka ibadah tanpa tauhid seperti sholat tanpa taharah. Itu perumpamaan yang wadih, jelas. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab jelas ngasih perumpamaan itu. Kita faham langsung bahwa oh ternyata perumpamaan seperti sholat tanpa taharah. Jadi sama seperti orang melakukan sholat tapi nggak wudu gitu kan? Tapi tidak dalam keadaan suci. Begitulah orang yang melakukan ibadah tapi tidak bertauhid. Ya. Itu poin pertama yang sangat jelas yang disebutkan bahwa gambarannya seperti salat dengan taharah. Falau anna insanan shalla raqa' wa sajad wa tabi amalis salati kulliha min awaliha ila akhiriha lakinnahu ala ghairi taharah. Ada orang salat nih. Dari awal gerakan salatnya sempurna dari awal sampai akhir, tapi dia enggak taharah. Sah tidak salatnya? Tidak sah. Maka perumpamaan yang sangat jelas bahwa kalau ada orang melakukan ibadah namun tidak bertauhid kepada Allah, apalagi dia melakukan kesyirikan, maka jelas tidak akan diterima ibadahnya. Jadi jangan ada tiba-tiba orang sok moderat dia bilang apa? Semua orang ketika melakukan ibadah dan niatnya baik itu diterima. Enggak semudah itu. Jadi tidak mengatakan moderat itu. Jadi dia bilang tiba-tiba Islam itu terbuka luas kok kesempatannya. Semua orang yang beramal baik itu pasti Allah terima meskipun belum mau masuk Islam. Jangan sok-sok moderat lah. Ibadah tanpa tauhid itu tidak diterima. Seperti salat tanpa taharah. Ini jelas kaidahnya. Ini harus dipahami bahwa tauhid itu inti dari diterimanya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus juga disebutkan di sini firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Kahf ayat halaman 25 itu, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Ini nanti di hari kiamat itu akan ada orang-orang yang merugi dia. Kenapa? Karena mereka itu merasa sudah melakukan banyak amalan. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Jadi mereka ngerasa mereka udah ngerjain amal kebaikan, padahal ternyata di hadapan Allah enggak ada apa-apanya. Merugi. Sebab mereka meninggalkan perkara paling penting dari itu semua, yaitu tauhid. Ya, maka ini perkara tauhid ini jangan main-main. Jangan sampai dijadikan sebagai hal yang sepele, gampang lah tauhid itu cuma iman. Bukan. Ibadah yang kita luruskan hanya untuk Allah itu tauhid kita. Mungkin antum juga tahu ada sekarang
satu golongan itu, dia kalau beribadah, dia selalu mengatakan itu, semua yang berada di tempat ini sholatnya diterima, saya yang jamin. Nah, orang yang meyakini sholatnya akan diterima berarti dia lepas dari tauhid. Selama itu dia mengerjakannya dalam keyakinan yang seperti ini, maka ditolak semua sholatnya. Coba bayangin, dia melakukan itu bertahun-tahun dan itu ditolak semua hanya gara-gara keyakinan yang salah. Berarti kan kuncinya apa? Tauhid. Ada satu baru lagi, Anda baru ngeliat kemarin. Jadi ini orang bilangnya gini, semua yang ikut organisasi ini, kalau sholat dimanapun meskipun sendiri, dihitung jamaah karena saya imamnya. Jadi dia bilang, di semua tempat kalau kamu mau sholat sendiri-sendiri pun tetap dihitung berjamaah karena imamnya saya. Kalau dia melakukan itu dan dia yakini seperti itu, maka ini sama saja dia melakukan ibadah tanpa tauhid. Ini keliru. Dia mengaku Islam atau tidak? Islam. Bahkan semuanya dia pakai pakaian-pakaian seperti kita. Sehingga dari hal-hal seperti ini banyak sekali contoh-contoh yang kita harus tahu. Contoh lain misalnya tentang kita yang selama ini ngaji, beribadah segala macam, tapi ketika dikasih tahu, kamu ini sebenarnya zodiaknya Aries, gak cocok begini. Terus dia bilang, iya juga lagi. Dengan itu hilang semua. Dengan itu. Terus dia bilang, aduh apa jangan-jangan gara-gara saya Aries ya, saya setiap hari jadi nggak mood orangnya. Jadi saya malas-malesan sholatnya. Gara-gara itu dan dia yakin, maka itu bisa jatuh kepada kesyirikan. Batal semua ibadahnya. Dan kita kalau masuk pada kaidah ini, ibadah itu tidak akan diterima tanpa ada tauhid, banyak contohnya dalam kehidupan kita. Sehingga seperti ini penerapan itu banyak di dalam kehidupan kita. Kita jangan sampai berpikir remeh perkara ini. Ini penulis berapa kali nyebutin, wal ibadatu la takunu ibadatan illa ma tauhid. Ibadah tidak disebut ibadah sampai dibarengi dengan tauhid. Allah bilang misalnya wa ma umiru tadi illa liya'budullah, itu jelas. Terus firman Allah, ala lillahi dinul khalis. Allah itu punya agama yang murni. Ibadah itu harus jelas. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Tempat-tempat sujud rumah Allah Subhanahu wa taala itu milik Allah. Jangan beribadah di dalamnya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu. Jangan kita di masjid malah melakukan kesyirikan. Di masjid malah justru melenceng dari tauhid. Waliyadzubillah. Itu poin yang sangat penting. Lanjut ke halaman 26. Perkataan penulis apa? Fa idza dakhala syirku fil ibadah fasadat kal hadathi idza dakhala fit taharah. Wah, ini konsep yang sangat jelas yang mana penulis itu menggambarkan kepada kita masuknya kesyirikan di dalam ibadah kita seperti adanya hadas pada taharah. Adanya najis, adanya hadas yang membuat taharah kita batal. Jadi di tengah-tengah tauhid kita ketika dimasuki kesyirikan, dia akan merusak ibadah kita seperti merusaknya hadas. Kita udah sholat taraweh, rakaat ke-11 batal. Atau kita udah sholat taraweh 4-4-3, udah 4 rakaat terakhir batal, harus ulang lagi. Rusak semuanya. Orang sholat isya di rakaat terakhir, mau salam, dia buang angin. Baru mulai tahiyat dia buang angin. Rusak gak semua sholatnya? Harus ulang lagi. Itu cuma gara-gara hadas itu. Itu baru hadas kecil. Berarti kalaupun ada syirik, meskipun itu syirik kecil, masuk ke dalam ibadah kita, merusak gak? Merusak. Jangan anggap semua syirik itu yang merusak hanya akbar. Syirik kecil pun bisa merusak ibadah kita. Minimal menghilangkan pahalanya. Makanya ahbatul amal, menghapuskan amalan kita. Makanya awal-awal ayat yang turun kepada Rasul SAW itu setelah surat Al-Alaq, setelah Iqra itu, kan yang turun berikutnya surat Al-Muddathir. Allah mengatakan apa? Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Wasiyabaka fatahhir, itu di ayat itu. Wasiyabaka fatahhir. Dan pakaianmu maka bersihkanlah. Para ulama menjelaskan bahwa makna fatahhir di sini ada dua, kata Syekh Abdul Razak. Tahhir nafsaka minasyirk. Bersihkan dirimu dari kesyirikan. Tafsir yang kedua, tahhir thiyabaka minan najasa al-hissiyah. Bersihkan bajumu dari najis. Jadi ayat ini mengandung dua makna. Bersihkan pakaianmu maksudnya adalah bersihkan dirimu dari syirik atau bersihkan pakaianmu dari najis. Ini perintah yang sangat jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya di bawah mengatakan apa? Penulis mengatakan fa idza arafta anna syirka idza khalatal ibadah afsadaha wa ahbatal amala wa sara sahibuhu minal khalidina finnar. Arafta anna ahamma ma 'alaika ma'rifatu dzalik. Ini tadi kita sebutkan poin yang kedua ya. Kan poin yang pertama apa tadi? Sesungguhnya ibadah tidak sah tanpa tauhid. Itu poin pertama. Poin kedua, kalau misalnya ibadah dicampur kesyirikan, maka rusak semua ibadahnya.
Jadi tidak boleh campur adukan antara tauhid dengan syirik. Asyirku idza dakhala fil ibadah afsadaha. Syirik kalau masuk pada ibadah dia merusak. Wa ja'alaha habitatan batilatan ghairu maqbulah. Dia akan merusak, akan membatalkan dan membuat ibadah itu tidak diterima. Itu subhanallah. Jadi syirik yang kita anggap remeh itu ternyata merupakan dosa yang paling besar. Dan syirik bisa merusak ibadah kita. Ini dalilnya disebut juga di surat Az-Zumar. Allah bilang di dalam surat Az-Zumar, lihat halaman bagian bawahnya itu. Allah bilang ayatnya, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Kata Allah, sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu dan orang-orang sebelummu, la in asyrakta, kalau kamu melakukan kesyirikan, la yahbatanna 'amaluk, amalan kamu akan habis. Jadi kalau kamu melakukan kesyirikan, habis amalanmu semuanya. Wala takunanna minal khasirin, dan kamu akan menjadi orang yang merugi. Balillaha fa'bud. Makanya beribadah kepada Allah semata saja. Wa kun minasyakirin, dan jadilah orang yang bersyukur. Berarti poinnya apa? Cara bersyukur kita kepada Allah adalah bertauhid. Ini poin yang harus digarisbawahi. Cara bersyukur kita kepada Allah atas kenikmatan hidup, atas kesempatan hidup adalah bertauhid. Kok ya ada orang yang dikasih nikmat, dikasih kehidupan, namun dia tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah yang kasih. Berarti itu tidak bersyukur kepada Allah. Maka ayat ini jelas apa korelasi antara syukur dengan tauhid. Jadi antara tanda orang yang bersyukur adalah dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mempelajari syirik buat apa? Ini pertanyaan anak. Kan kita disuruh belajar tauhid. Belajar syirik boleh gak? Belajar tentang kesyirikan boleh gak? Hah? Belajar tauhid kan disuruh. Belajar tentang kesyirikan boleh gak? Kita cari tahu syirik itu pengertian apa, bagaimana bentuk syirik, boleh gak? Ya boleh lah. Untuk tahu, dan orang yang tahu tentang kesyirikan agar dia menghindarinya. Makanya di sini disebutin satu syair, jadi karyanya Abi Firas Al-Hamadani. Beliau bilang ini, araftu syarra la lisyarri lakin litawaqqihi wa man lam ya'rifi syarra minan nasi yaqa fihi. Ya, aku itu mengetahui keburukan bukan untuk menjalankannya, lakinna litawaqqihi, akan tapi untuk meminta perlindungan darinya. Wa man lam ya'rifi syarra, barang siapa yang tidak mengetahui keburukan minan nas yaqa fihi, boleh jadi dia nanti jatuh ke dalamnya. Kita misalnya nggak belajar tentang syirik dengan alasan saya takut kalau saya belajar syirik nanti saya melakukan syirikan. Tahu-tahu dia dalam kesyirikan dan dia tidak sadar. Itu maksud Abu Firas Al-Hamadani adalah saya belajar tentang keburukan bukan untuk mengerjakannya, tapi untuk terhindar dan meminta perlindungan darinya. Boleh jadi ketika kita merasa tidak mempelajari tentang keburukan itu, malah kita jatuh di dalam keburukan tersebut. Nah, maka Nabi Ibrahim berdoa khusus meminta agar keluarganya dijauhkan dari kesyirikan. Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan jauhkanlah keturunan-keturunanku itu dari kesyirikan. Itu berarti doa. Nabi Ibrahim aja minta tuh. Maka kita juga harus minta. Kita harus banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari kesyirikan. Nah, di sini perkataan di halaman 28 kita bisa lihat. La'allallah an yukhallisaka min hadhihi syabakah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskanmu dari jeratan ini. Kenapa syirik disebut jeratan? Karena bentuk syirik itu beraneka ragam. Dan syirik itu ketika orang sudah masuk kayak orang terjerat gitu. Dia butuh orang lain menyelamatkan dirinya. Jadi orang yang jatuh kesyirikan, biasanya dia kayak terjerat. Untuk lepas darinya susah kecuali ada orang yang menolongnya. Tapi kadang orang mau nolongin, dia juga marah-marah. Jadi kayak misalnya nih orang terjerat gitu sama jeratan, terus kita tolongin, ayo saya bantu. Dia bilang, jangan, ini udah nenek moyang saya dari dulu begini gitu. Jadi begitulah gambarannya. Saya dari dulu begini, nenek moyang saya juga terjerat seperti ini. Dia betah di situ. Kan banyak ya. Kita mau selamatin dia dari jeratan itu, dia malah bilang gitu. Jangan, ini udah mendarah daging di kehidupan saya. Budaya yang sudah tidak bisa lepas lagi dari diri saya. Kan lucu, orang dijerat, diselamatin nggak mau. Tapi dia malah marah-marah sama yang nyelamatinnya. Yang nyelamatinnya dikatain Wahabi. Yang mau nyelamatin ya ngajarin tauhid. Yang berusaha menghindarkan dari kesyirikan dikatain Wahabi. Dia katakan saya syirik seperti ini tuh ya udahlah, emang saya dari sononya begitu, nenek moyang begitu. Guru saya ngajarin begini. Jadi kalau kamu dakwain saya berarti kamu Wahabi. Kan aneh. Ini gambaran yang sangat aneh. Bahwa ketika kita ingin mengajarkan kebaikan lalu dicap Wahabi, kan aneh.
Lantas kalau memang betul cap itu bagi orang-orang yang berusaha menyelamatkan orang lain dari jeratan kesyirikan, gak apa-apa. Wa ana aftakhir. Dan saya bangga dengan sebutan itu kalau gitu. Jadi kalau hanya orang-orang yang memang berusaha lepas dari kesyirikan, perkara-perkara bid'ah dan lain-lain disebut Wahabi, ya sudah. Klaim itu hanya klaim manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada klaim tersebut. Kita nanti bertanggung jawab masing-masing atas tuduhan itu. Selesai. Jadi jangan terlalu marah-marah lah dikatain itu, dikatain ini. Antum dikatain Wahabi langsung klarifikasi buat apa sih? Ya. Kita jalankan saja ibadah, berusaha untuk memaksimalkan yang bisa kita lakukan. Karena kesyirikan di zaman sekarang itu tipis gitu, nggak kelihatan. Tadilah soal zodiak lah. Siapa yang tahu itu syirik? Ya itu kan tipis sekali. Padahal itu bisa jatuh kepada kesyirikan. Soal ramalan-ramalan di televisi itu. Nanti akan ada artis yang kena kasus. Misalnya ada kasus, nanti dia akan kena kasus ini. Tahu-taunya kejadian. Terus kita bilang, oh bener juga tuh kata si peramal itu. Ini kan berarti jatuh kepada kesyirikan juga. Atau misalnya dia bilang, menurut penerawangan saya, kiamat akan terjadi tahun 2026. Terus kita kayak langsung kepikiran gitu. Oh jangan-jangan bener ya kiamat 2026. Ini kan berarti bisa jerat-jerat syirik itu tipis. Bahkan dari dulu Nabi udah bilang kepada para sahabatnya, ya Abu Bakar, lalis syirku fikum akhfa min dabibin namal. Wahai Abu Bakar, sesungguhnya syirik itu lebih samar daripada rayapan semut. Pernah ngeliat semut kalau berjalan gitu? Kita ngeliatnya juga kayak agak samar perjalanannya, gimana gerak dan segala macam. Dan syirik lebih samar dari itu. Apalagi yang min matanya, pas ngeliat kan samar, hilang semua itu. Berarti syirik lebih samar dari itu. Lebih susah lagi melihat kesyirikan di zaman sekarang. Makanya ini nasihat dari Nabi, walladzi nafsi biyadih la syirku akhfa min dabibin namal. La syirku akhfa min dabibin namal. Sungguh syirik itu lebih samar daripada rayapan semut. Ala adulluka ala syai'in idza qultahu dhahaba anka qalilu wa katsiru. Maukah kamu aku ajari yang kalau kamu baca itu kamu bisa terhindar dari kesyirikan? Tentu mau kan? Diajarkan oleh Nabi SAW. Kata Nabi apa? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini doanya. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari kesyirikan dan aku tahu. Jadi aku melakukan kesyirikan, aku udah tahu hukumnya enggak boleh. Aku mohon ampun terhadap itu. Aku meminta perlindungan atas itu. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Dan aku mohon ampun kalau saya melakukan perbuatan syirik dan saya tidak tahu. Yang enak tuh sebenarnya kalau kita nggak tahu itu syirik, itu enak, masih bisa diampuni. Ini udah tahu, ngegas lagi, itu salah gitu, dia udah tahu dalilnya juga salah, marah-marah lagi, ngatain orang lagi, ngeklaim lagi. Dan ini kan aneh. Nah, ini kan kelakuan ahlul kalam dari dulu ya. Al-mutakallimun itu dari dulu sama, mereka selalu memberikan label-label buruk kepada orang-orang yang tidak sejalan dengan kesesatannya. Ini nggak boleh. Seperti ini tidak diperbolehkan. Maka jelas ayatnya bahwa kesyirikan itu tidak Allah Subhanahu wa taala ampuni, dan ini dosa yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kita pindah ke halaman 30 bagian bawah. Semua dalil tadi udah saya bacakan di secara tidak langsung walaupun tidak lihat teksnya, tapi sudah disebutkan. Di halaman 30 bagian bawah, tsumma qala rahimahullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaida dzakarahallahu ta'ala fi kitabih. Insyaallah dengan memahami 4 kaidah ini kita akan mudah memahami tauhid tadi, memahami kesyirikan. Jadi dalam hal ini penulis meringkas semua itu dengan 4 perkara dan menyandarkannya tetap kepada dalil Allah Subhanahu wa taala. Maka kita enggak boleh sampai mengatakan bahwa oh ini 4 dalil buatannya Wahabi gitu. 4 kaidah ini buatannya Wahabi, bukan. Sebab Syekh sendiri mengatakan ini diambil dari kitabullah. Li ta'lam min khilali dzalika annahu rahimahullah la ya'ti bi syai'in min nafsihi. Ingat tuh. Dia tidak bawa apapun dari idenya sendiri, enggak. Wa inna ma yajma'u lin-nasi ma jaa'a fil Qur'an, dikumpulin apa yang datang dari Quran. Wa ma jaa'a fi sunnati Nabiyil Karim. Ini berarti jelas. Fa hadza huwal manhajul ladzi sara alaihi rahimahullah fi bayanil ilm. Ini adalah manhaj yang jelas yang diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah fi bayanil ilm, untuk menjelaskan ilmu, wa taqrirul haqqi wal huda, dan untuk menjelaskan kebenaran dan petunjuk. Maka kita enggak boleh mau pisah dari dalil dalam memahami tauhid. Jadi soal tauhid itu harus ada dalilnya. Ini ada perkataan Ibnu Abil Izz rahimahullah di halaman 31. Qala Ibnu
Abil Izz rahimahullahu taala, kaifa yuramul wusul ila ilmil usul bighairi ittiba'i ma jaa bihir rasul. Ini enak kedengaran ini. Ini sajak sekali ujungnya. Kaifa yuramul wusul ila ilmil usul bighairi ittiba'i ma jaa bihir rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin orang bisa sampai pada pemahaman ilmu yang dasar yaitu tauhid kecuali dengan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam memahami tauhid itu kita harus ngikutin Rasul dan para sahabatnya. Jangan mengatakan saya lebih tahu atau saya ini keturunannya. Kita lihat langsung pusatnya aja. Pusatnya nggak ngajarin apalagi keturunannya gitu loh. Jadi kita harus benar-benar fokus pada apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan apa? Man faraqad dalil dhallas sabil wala dalila illa bima jaa bihir rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang memisahkan dalil maka dia akan tersesat di jalan. Jadi barang siapa yang terpisah atau memisahkan dirinya dari dalil maka dia akan tersesat di jalan. Dan tidak ada dalil kecuali datangnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti dalil itu harus qala Allah, qala Rasul. Enggak qala Allah, enggak qala Rasul, belum tentu dalil. Misal, saya bilang tadi perkataan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah dalil bukan? Bukan. Kenapa kita benarkan perkataan beliau? Karena beliau menyandarkan dalil kepada Rasul. Berarti kita nggak boleh dengan mengatakan bahwa ya antum aja ngambil dalil dari Ibnu Taimiyah, berarti bukan qala Allah qala Rasul. Tapi kan Ibnu Taimiyah menyampaikan apa? Sesuai dengan dalil gitu. Nah, maka membantahnya jelas bahwa apa yang mereka bawakan itu sesuai dengan dalil. Maka waqad ishtuhirat hadhihi risalah al-qawaid bi qawaid al-arba' li'annaha jumi'at arba'u qawaid 'azimah wa muhimmah yahtaju ilaihi kulli muslim. Dikenal dengan al-qawaidul arba' karena dikumpulkan 4 kaidah penting yang harus diketahui oleh setiap muslim. Ya'riful muslim min khilali hadhil qawaid haqiqat tauhid. Ini diharapkan dengan memahami 4 kaidah ini kita jadi paham itu tauhid, paham syirik, dan pada akhirnya kita bisa menegakkan tauhid dan menjauhkan kesyirikan. Sampai di sini yang disebutkan oleh penulis dan berakhir perkataan penulis di sini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan ke depannya nanti kita akan bahas 4 kaidah utama. Sebagaimana judul serial kajian ini adalah 4 kaidah memahami akidah. 4 kaidah memahami akidah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, perkataan-perkataan yang disampaikan mudah-mudahan kalau ada benar itu datangnya dari Allah dan penjelasan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kalau banyak salahnya itu murni karena kebodohan yang berbicara, semoga Allah ampuni. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.